Di antara sunyi yang paling dalam, ada nama yang dipanggil lembut di langit, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia memilih bangun ketika dunia memilih terlelap. Malam selalu memiliki cara yang berbeda untuk berbicara kepada hati. Ia tidak gaduh seperti siang. Ia tidak menuntut seperti keramaian. Ia datang perlahan, menyelimuti bumi dengan gelap yang justru terasa jujur. Dalam gelap itulah, segala topeng seperti luruh dengan sendirinya. Tidak ada sorot mata manusia. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pengakuan. Hanya ada diri, napas yang terdengar jelas, dan jarak antara hati dan Tuhan yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Entah mengapa, setiap kali memikirkan tentang jiwa yang bangun di sepertiga malam, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Bukan karena ia terlihat luar biasa di mata manusia. Justru karena ia tampak biasa saja. Ia mungkin orang yang sama yang kita temui di siang hari, yang tersenyum, yang bekerja, yang kadang lelah, yang mungkin juga pernah salah. Namun ketika malam turun dan semua lampu rumah mulai padam, ada sebagian kecil jiwa yang tidak benar-benar terlelap. Ada yang terbangun, bukan karena gelisah dunia, tetapi karena panggilan yang tak terdengar oleh telinga, hanya terasa oleh hati. Aku sering bertanya dalam diam, apa sebenarnya yang membuat seseorang rela meninggalkan hangatnya selimut, mengusap mata yang berat, lalu berdiri dalam hening? Apakah itu rasa takut? Apakah itu harapan? Ataukah sesuatu yang lebih dalam, yang bahkan tidak bisa diberi nama? Mungkin ia pun tidak selalu tahu. Mungkin ia hanya merasakan dorongan halus, seperti rindu yang tak bisa ditunda. Kadang, kita membayangkan jiwa terpilih sebagai sosok yang tanpa celah, yang hidupnya penuh cahaya tanpa noda. Tetapi semakin lama merenung, semakin terasa bahwa mungkin justru yang bangun di malam hari adalah mereka yang sadar betul betapa rapuhnya diri mereka. Mereka yang tahu bahwa di siang hari, mereka bisa tersenyum, bisa terlihat kuat, bisa tampak tegar, tetapi di malam hari, ada retakan-retakan kecil yang tak bisa disembunyikan. Malam adalah cermin. Ia tidak berbohong. Ia memperlihatkan siapa kita saat tidak ada yang melihat. Dan disitulah letak kejujurannya. Ketika seseorang memilih untuk berdiri dalam sunyi, ia sedang berdiri di hadapan dirinya sendiri. Tanpa pujian, tanpa pengakuan, tanpa saksi selain langit yang terbentang dan Tuhan yang Maha Mengetahui. Ada sesuatu yang begitu lembut dalam bayangan seorang hamba yang bersujud di tengah keheningan. Lampu mungkin redup, angin malam mungkin menyentuh jendela. Detak jam terdengar jelas, seperti mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Namun di antara semua itu, ada dialog yang tak terdengar oleh siapapun selain yang Maha Mendengar. Bukankah indah membayangkan bahwa di saat itu, nama seseorang disebut di langit? Bukan sebagai pengumuman kebesaran, tetapi sebagai tanda kedekatan. Seolah-olah ada pengakuan sunyi, ia datang lagi. Ia memilih untuk kembali. Aku sering berpikir, apakah kita benar-benar menyadari betapa istimewanya momen itu? Di saat dunia tidak memikirkan kita, tidak menilai kita, tidak menuntut apapun dari kita, justru ada perhatian yang lebih agung yang tertuju pada kita. Perhatian yang tidak membutuhkan penampilan, tidak membutuhkan kata-kata indah, tidak membutuhkan pencitraan. Namun, di sisi lain, ada kegelisahan yang juga muncul. Bagaimana jika kita belum sampai pada tahap itu? Bagaimana jika kita masih terlalu mencintai tidur, terlalu nyaman dengan kelelahan, terlalu mudah menunda? Bukankah itu manusiawi? Bukankah kita semua pernah berada di titik di mana niat terasa hangat di hati, tetapi tubuh tetap diam di tempatnya? Disinilah pergulatan batin itu terasa nyata. Ada bagian dalam diri yang ingin dekat, ingin dikenal di langit, ingin menjadi jiwa yang disebut namanya dengan penuh rahmat. Tetapi ada pula bagian lain yang lemah, yang berat, yang mudah tergoda oleh kenyamanan sesaat. Dua sisi ini seperti berdialog tanpa henti.
Dan seringkali, kita berada di tengah-tengahnya, tidak sepenuhnya jauh, tetapi juga belum benar-benar sampai. Mungkin itulah mengapa konsep jiwa terpilih terasa begitu menyentuh. Ia bukan tentang eksklusivitas yang memisahkan, tetapi tentang pilihan yang diambil berulang kali. Tentang keputusan kecil yang dilakukan saat tidak ada yang menyuruh. Tentang langkah yang diambil meski pelan, meski terseok, meski kadang terlatih. Dalam sunyi malam, seseorang mungkin berdiri dengan air mata yang tidak sempat ia jatuhkan di siang hari. Air mata yang tidak ia tunjukkan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada dunia. Di hadapan manusia, ia mungkin tampak baik-baik saja. Tetapi di hadapan Tuhan, ia mengaku, "Aku lelah. Aku takut. Aku ragu. Aku butuh Engkau." Betapa jujurnya momen itu. Tidak ada yang lebih menguatkan daripada tahu bahwa dalam kerapuhan, kita tetap diterima. Bahwa dalam kekurangan, kita tetap dipanggil. Bahwa dalam kesalahan, kita masih diberi kesempatan untuk kembali. Dan mungkin, justru karena kesadaran akan kerapuhan itulah seseorang bangun di malam hari. Bukan karena ia merasa suci, tetapi karena ia merasa membutuhkan. Ada pula pertanyaan lain yang sering terlintas, apakah benar Allah menyebut nama hambanya di langit? Jika iya, betapa lembutnya perhatian itu. Di antara miliaran manusia, di antara luasnya semesta, ada satu nama yang disebut. Satu hamba yang diperhatikan. Satu hati yang dihargai perjuangannya. Membayangkan hal itu saja sudah cukup membuat dada terasa hangat. Bukan hangat karena kebanggaan, tetapi karena rasa dicintai. Karena ada pengakuan yang tidak kita dengar, tetapi kita percayai. Malam, dalam segala keheningannya, seakan menjadi saksi perjalanan batin manusia. Ia menyaksikan keraguan, ia menyaksikan harapan, ia menyaksikan tekad yang lahir pelan-pelan. Dan di antara semua itu, ada keputusan kecil yang mungkin mengubah arah hidup seseorang, keputusan untuk bangun, untuk berdiri, untuk bersujud. Seringkali, kita mengira perubahan besar datang dari momen yang spektakuler. Dari peristiwa yang dramatis. Dari pencapaian yang terlihat. Padahal, mungkin perubahan yang paling dalam justru lahir dari momen yang tak terlihat oleh siapapun. Dari sujud yang dilakukan saat orang lain tertidur. Dari doa yang diucapkan dengan suara pelan agar tidak membangunkan siapapun. Disitulah rahasianya. Ada kekuatan dalam kesunyian. Ada kemuliaan dalam kerahasiaan. Ada kedekatan dalam ketiadaan saksi. Aku membayangkan seseorang yang malam itu bangun dengan mata yang masih berat. Ia mungkin sempat ragu. Mungkin ia menunda beberapa menit. Mungkin ia hampir menyerah dan kembali terlelap. Tetapi ada dorongan halus yang membuatnya akhirnya duduk, mengambil wudhu, lalu berdiri menghadap kiblat. Gerakannya mungkin sederhana, bacaannya mungkin tidak panjang, tetapi hatinya hadir. Bukankah yang paling penting memang kehadiran hati? Dalam hidup yang serba cepat, kita sering kehilangan momen untuk benar-benar hadir. Kita berdoa, tetapi pikiran melayang. Kita berbicara, tetapi hati tidak sepenuhnya terlibat. Namun di malam hari, ketika tidak ada gangguan, kehadiran itu terasa lebih utuh. Lebih jernih, lebih dalam, dan mungkin, disitulah letak panggilan itu. Panggilan untuk menjadi jiwa yang tidak sekadar menjalani, tetapi menyadari. Tidak sekadar bergerak, tetapi menghayati. Tidak sekadar meminta, tetapi menyerahkan. Ada ketenangan yang berbeda setelah seseorang selesai bertahajud. Seperti ada beban yang berkurang, meski masalah belum sepenuhnya hilang. Seperti ada cahaya kecil yang menyala, meski jalan masih panjang. Ia mungkin kembali tidur, atau mungkin memulai aktivitas subuhnya. Namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi terasa. Mungkin inilah yang dimaksud dengan jiwa yang disebut namanya di langit. Bukan karena ia paling banyak amalnya. Bukan karena ia paling sempurna ibadahnya.
Tetapi karena ia memilih untuk hadir dalam momen yang paling sunyi. Karena ia datang tanpa dipanggil oleh manusia. Karena ia mengetuk pintu langit saat dunia tidak menuntut apapun darinya. Di tengah segala kegaduhan zaman, di tengah tuntutan untuk terlihat, untuk diakui, untuk dipuji, ada keindahan dalam menjadi hamba yang diam-diam dicintai. Dicintai tanpa perlu diketahui siapapun. Dikenal tanpa perlu disebut di bumi. Renungan ini bukan untuk membuat kita merasa kecil atau jauh. Justru sebaliknya, ia mengajak kita melihat bahwa pintu itu selalu terbuka. Bahwa siapapun, dengan segala kekurangannya, bisa melangkah mendekat. Bahwa yang dibutuhkan mungkin bukan kesempurnaan, melainkan kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa kita lemah. Kejujuran untuk mengakui bahwa kita butuh. Kejujuran untuk mengakui bahwa tanpa pertolongannya, kita mudah tersesat. Dan mungkin, dari kejujuran itulah lahir kekuatan untuk bangun di malam hari. Maka sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa saja yang menjaga dan menumbuhkan jiwa seperti itu, izinkan hati ini sejenak berdiam dalam kesadaran bahwa setiap kita memiliki peluang yang sama untuk dikenal di langit. Marilah kita perlahan melangkah, membuka satu demi satu pintu pemahaman tentang rahasia jiwa yang dipanggil dalam sunyi, dan menyelami 7 kunci yang akan menuntun kita ke sana. 1. Ada sesuatu yang begitu halus dalam keikhlasan, sampai-sampai ia sering tidak terasa oleh pemiliknya sendiri. Ketika kita berbicara tentang jiwa yang bangun di malam hari, yang berdiri dalam tahajud tanpa saksi, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang inti dari segala amal, niat yang murni. Tetapi keikhlasan bukanlah kata yang mudah diwujudkan. Ia bukan sekadar pernyataan di bibir, bukan sekadar kesadaran sesaat bahwa ini karena Allah. Ia adalah pergulatan panjang antara keinginan untuk dilihat dan keberanian untuk tersembunyi. Manusia, pada dasarnya, memiliki kebutuhan untuk diakui. Kita ingin dihargai, kita ingin dilihat baik, kita ingin dipahami sebagai pribadi yang beriman, yang taat, yang berusaha. Itu naluri yang manusiawi. Namun disitulah letak ujian yang paling lembut. Ketika seseorang bangun untuk tahajud, tidak ada kamera, tidak ada unggahan, tidak ada pujian. Bahkan mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Ia bisa saja menyimpannya rapat-rapat, bahkan dari orang terdekatnya. Pertanyaannya, sanggupkah kita berbuat baik tanpa ada yang tahu? Keikhlasan seringkali diuji bukan pada saat kita melakukan hal besar di depan banyak orang, tetapi pada saat kita melakukan hal kecil dalam kesunyian. Tahajud adalah ruang yang sangat personal. Ia seperti surat cinta yang tidak dipublikasikan. Ia tidak membutuhkan validasi. Ia tidak mencari pengakuan. Justru ia tumbuh subur dalam kerahasiaan. Namun, jujur saja, kadang hati kita masih bergetar oleh bayangan ingin diketahui. Mungkin bukan untuk pamer, tetapi untuk merasa dihargai. Mungkin kita pernah berpikir, andai orang tahu aku bangun malam, dan ketika pikiran itu muncul, kita sadar betapa rapuhnya niat. Betapa mudahnya hati bergeser dari Tuhan menuju manusia. Keikhlasan bukan berarti kita tidak pernah tergoda. Keikhlasan adalah proses menyadari godaan itu lalu mengembalikan niat ke tempat semula. Ia seperti menata kembali arah kompas yang sempat bergeser karena medan magnet dunia. Setiap kali kita merasa ada keinginan untuk dipuji, kita kembali bertanya, untuk siapa aku berdiri di malam ini? Ada ketenangan yang luar biasa ketika seseorang benar-benar beribadah. Hanya karena ingin dekat, tanpa perhitungan pahala yang rumit, tanpa daftar keinginan yang panjang. Hanya karena rindu, hanya karena ingin berbicara dalam sunyi. Dalam kondisi seperti itu, tahajud bukan lagi kewajiban tambahan, melainkan kebutuhan batin. Keikhlasan juga melahirkan kebebasan. Ketika kita tidak lagi terikat pada penilaian manusia, hati terasa ringan. Kita tidak lagi khawatir dianggap kurang, tidak lagi takut tidak dipuji.
Kita berdiri karena Allah melihat. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, kita tidak lagi terlalu sibuk dengan citra diri di mata orang lain. Mungkin inilah mengapa jiwa yang disebut namanya di langit bukanlah jiwa yang sibuk menyebut dirinya di bumi. Ia tidak merasa perlu mengumumkan kedekatannya. Ia tahu bahwa pengakuan terbesar bukan datang dari manusia, melainkan dari Rabb yang Maha Mengetahui isi hati. Dan keikhlasan, pada akhirnya, bukan hanya memurnikan ibadah malam. Ia memengaruhi seluruh hidup. Orang yang belajar ikhlas dalam tahajud perlahan akan belajar ikhlas dalam bekerja, dalam membantu, dalam mencintai. Ia tidak lagi melakukan kebaikan untuk timbal balik. Ia melakukannya karena itu benar, karena itu baik, karena itu mendekatkan dirinya pada Tuhan. Bukankah hidup terasa lebih damai ketika kita tidak lagi terlalu sibuk mencari sorot lampu? 2. Jika keikhlasan adalah fondasi, maka cinta adalah bahan bakarnya. Tanpa cinta, tahajud bisa terasa berat, kaku, bahkan melelahkan. Tetapi ketika cinta tumbuh, ia mengubah segalanya. Cinta kepada Allah bukan sekadar konsep teologis. Ia adalah rasa yang pelan-pelan mengisi ruang hati, membuat seseorang rela berkorban tanpa merasa dipaksa. Cinta memiliki logika yang berbeda. Ia tidak selalu rasional. Ia tidak selalu bisa dijelaskan. Seseorang yang mencintai akan melakukan hal-hal yang mungkin terlihat aneh bagi orang lain. Ia rela mengorbankan waktu, tenaga, kenyamanan. Ia bangun di saat orang lain terlelap, bukan karena ada yang memerintahkannya dengan keras, tetapi karena ada dorongan lembut dari dalam. Namun cinta kepada Allah bukan sesuatu yang otomatis hadir. Ia tumbuh melalui pengenalan, melalui perenungan, melalui pengalaman jatuh dan bangkit, melalui kesadaran bahwa dalam setiap fase hidup, ada tangan yang tidak pernah melepaskan. Seringkali, cinta kepada Allah justru tumbuh dari luka. Dari kegagalan yang membuat kita sadar bahwa manusia terbatas. Dari kehilangan yang membuat kita mencari sandaran yang tidak akan pergi. Dari doa-doa yang akhirnya dijawab dengan cara yang tak terduga. Dalam momen-momen itulah, hati mulai merasakan kehadiran yang lebih dalam. Ketika cinta itu tumbuh, tahajud tidak lagi sekadar kewajiban sunnah. Ia menjadi waktu pertemuan, waktu berbagi. Waktu mencurahkan isi hati tanpa takut dihakimi. Seseorang yang mencintai akan merasa kehilangan jika tidak bertemu. Ia akan merasa ada yang kurang jika tidak sempat berbicara dalam sunyi. Cinta juga mengubah cara kita melihat ibadah. Ia bukan lagi beban, melainkan kesempatan. Bukan lagi tugas, melainkan anugerah. Bangun malam bukan lagi sekadar perjuangan melawan kantuk, tetapi perjuangan untuk menjaga kedekatan. Namun, jujur saja, cinta juga bisa naik turun. Ada malam-malam ketika semangat terasa kuat. Ada pula malam-malam ketika hati terasa hambar. Disinilah cinta diuji. Apakah kita tetap datang meski rasa tidak selalu menggebu? Apakah kita tetap berdiri meski air mata tidak selalu jatuh? Cinta yang dewasa bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang komitmen. Tentang memilih tetap dekat meski hati kadang lelah. Tentang menjaga hubungan meski tidak selalu ada sensasi yang dramatis. Dan ketika cinta kepada Allah menjadi pusat hidup, banyak hal lain menemukan tempatnya. Kita tidak lagi terlalu takut kehilangan dunia, karena kita merasa memiliki sesuatu yang lebih besar. Kita tidak lagi terlalu cemas tentang penilaian manusia, karena kita tahu siapa yang paling penting untuk diridai. Jiwa yang disebut namanya di langit mungkin adalah jiwa yang mencintai tanpa syarat. Jiwa yang tidak hanya datang ketika butuh, tetapi juga ketika bersyukur. Jiwa yang menjadikan tahajud bukan hanya tempat meminta, tetapi tempat mengucap terima kasih. Bukankah cinta yang tulus selalu menemukan jalannya? 3. Taubat adalah denyut kehidupan jiwa yang terpilih. Ia bukan sekadar pengakuan kesalahan, tetapi gerakan pulang.
Dan pulang adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Kita semua pernah tersesat. Kita semua pernah salah langkah. Tetapi tidak semua orang memilih untuk kembali. Ada anggapan keliru bahwa orang yang rajin tahajud adalah orang yang sudah bersih dari dosa. Padahal bisa jadi justru sebaliknya. Mereka bangun karena sadar akan dosanya. Mereka sujud karena merasa tidak cukup baik. Mereka menangis karena tahu betapa seringnya mereka lalai. Taubat adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Untuk mengatakan, aku salah. Tanpa pembelaan, tanpa alasan, tanpa menyalahkan keadaan. Dan dalam tahajud, kejujuran itu terasa lebih mudah. Tidak ada yang mendengar selain Tuhan. Tidak ada yang menghakimi. Tidak ada yang mempermalukan. Malam memberi ruang bagi hati untuk membuka luka yang selama ini ditutup rapat-rapat. Luka kesalahan, luka kelalaian, luka ucapan yang menyakitkan orang lain, luka janji yang belum ditepati. Dalam sujud, semua itu bisa diakui. Dan pengakuan adalah awal dari penyembuhan. Namun taubat bukan hanya tentang menyesal. Ia juga tentang tekad untuk berubah. Tentang usaha memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Mungkin kita jatuh lagi. Mungkin kita tergelincir lagi, tetapi setiap kali kita kembali, ada harapan yang diperbarui. Ada kelembutan yang luar biasa dalam konsep ampunan. Bahwa Tuhan tidak menutup pintu meski kita berkali-kali salah. Bahwa setiap malam adalah kesempatan baru. Bahwa setiap sujud adalah peluang untuk memulai ulang. Jiwa yang disebut namanya di langit mungkin bukan karena ia tak pernah berdosa, tetapi karena ia tak pernah berhenti kembali. Karena ia tidak menyerah pada rasa putus asa. Karena ia percaya bahwa rahmat Tuhan lebih luas daripada kesalahannya. Taubat juga membuat hati lebih rendah. Ia mengikis kesombongan. Seseorang yang sadar akan dosanya tidak akan mudah meremehkan orang lain. Ia tahu betapa sulitnya menjaga diri. Ia tahu betapa rapuhnya iman. Kesadaran itu melahirkan empati, bukan penghakiman. Dan dalam hidup sehari-hari, taubat memberi arah. Ia membuat kita lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih lembut dalam bersikap, lebih sadar dalam mengambil keputusan. Karena kita tahu bahwa setiap tindakan akan kembali dipertanggungjawabkan. Bukankah indah menjadi hamba yang selalu punya jalan pulang? 4. Konsistensi adalah ujian yang paling sunyi. Banyak orang bisa bersemangat sesaat. Banyak orang bisa tergerak oleh ceramah, oleh peristiwa, oleh emosi. Tetapi menjaga api itu tetap menyala setiap malam, itulah yang sulit. Tahajud yang dilakukan sekali dua kali mungkin terasa heroik. Tetapi tahajud yang dijaga dalam rutinitas, itulah yang membentuk karakter. Ia tidak lagi bergantung pada suasana hati. Ia menjadi bagian dari hidup. Seperti napas yang pelan-pelan menyatu dengan ritme hari. Namun konsistensi tidak berarti selalu sempurna. Ada malam ketika kita tertidur. Ada malam ketika tubuh terlalu lelah. Ada malam ketika alarm dimatikan tanpa sadar. Dan disitulah pergulatan itu terjadi. Apakah kita menyerah? Ataukah kita mencoba lagi esok hari? Konsistensi adalah tentang kembali mencoba. Tentang tidak membiarkan satu kegagalan menjadi alasan untuk berhenti. Tentang memahami bahwa perjalanan spiritual bukan garis lurus tanpa hambatan, tetapi jalan berliku. Yang membutuhkan kesabaran. Ada kekuatan yang lahir dari kebiasaan baik yang dijaga. Hati menjadi lebih peka. Jiwa menjadi lebih tenang. Pikiran menjadi lebih jernih. Perlahan, tahajud tidak hanya memengaruhi malam, tetapi juga siang. Cara kita menghadapi masalah berubah. Cara kita merespons konflik menjadi lebih tenang. Konsistensi juga melatih disiplin. Ia mengajarkan bahwa kedekatan dengan Tuhan bukan hanya soal perasaan, tetapi juga soal komitmen. Tentang memilih bangun meski malas. Tentang memilih sujud meski lelah. Tentang memilih dekat meski tidak ada yang melihat. Dan mungkin, disitulah letak kemuliaannya.
Bahwa yang kecil tetapi terus dijaga lebih dicintai daripada yang besar tetapi jarang. Bahwa langkah-langkah kecil yang setia lebih berharga daripada lompatan besar yang sesaat. Jiwa yang disebut namanya di langit mungkin adalah jiwa yang setia. Setia datang meski tak selalu mudah. Setia berdiri meski tak selalu kuat. Setia kembali meski pernah lalai. Dan ketika kita merenungkan semua ini, kita mulai memahami bahwa tahajud bukan hanya ibadah malam. Ia adalah cermin dari hubungan yang hidup. Hubungan yang dibangun dengan keikhlasan, dipelihara dengan cinta, dibersihkan dengan taubat, dan dijaga dengan konsistensi. Bukankah pada akhirnya, yang membuat seseorang terpilih bukanlah kemegahan langkahnya, tetapi ketekunan hatinya? 5. Setelah keikhlasan membersihkan niat, cinta menghangatkan langkah, taubat melembutkan jiwa, dan konsistensi meneguhkan arah, ada satu kualitas yang perlahan tumbuh tanpa disadari, kerendahan hati. Anehnya, semakin seseorang sering berdiri di hadapan Allah dalam sunyi, semakin ia merasa kecil, bukan semakin merasa besar. Ini paradoks yang indah. Di mata manusia, orang yang rajin bangun malam bisa saja dianggap istimewa. Bisa saja dipuji sebagai sosok yang dekat dengan Tuhan. Namun di dalam dirinya, justru muncul kesadaran yang berbeda. Ia melihat betapa sering pikirannya melayang ketika berdoa. Ia menyadari betapa banyak kekurangan yang belum mampu ia perbaiki. Ia tahu bahwa ibadahnya belum tentu diterima. Dan kesadaran itu membuatnya menunduk, bukan mendongak. Kerendahan hati yang lahir dari tahajud bukanlah sikap dibuat-buat. Ia bukan bahasa tubuh yang direkayasa, bukan pula cara bicara yang sengaja diperlunak agar terlihat alim. Ia tumbuh dari pertemuan rutin dengan kebesaran Tuhan. Ketika seseorang benar-benar merasakan betapa agungnya Allah, betapa luasnya rahmatnya, betapa dalamnya ilmunya, maka ia sadar betapa kecil dirinya. Dalam sujud, dahi menyentuh tanah. Simbol ini bukan sekadar gerakan fisik. Ia adalah pernyataan batin, aku tidak lebih tinggi dari siapapun. Aku hanyalah hamba. Dan setiap malam, gerakan itu diulang. Setiap malam, kesadaran itu diperbarui. Kerendahan hati ini perlahan memengaruhi cara seseorang memandang orang lain. Ia tidak lagi mudah menghakimi. Ia tidak cepat merasa lebih baik. Ia tidak tergesa-gesa menilai iman orang lain berdasarkan tampilan luar. Karena ia tahu, yang paling tersembunyi adalah hati. Dan ia sendiri, dalam kesunyian, tahu betapa sulitnya menjaga hati tetap bersih. Ada pertanyaan yang kadang muncul, apakah mungkin seseorang merasa istimewa karena merasa disebut namanya di langit? Bukankah itu berpotensi menumbuhkan kesombongan spiritual? Disinilah pentingnya kerendahan hati. Jiwa yang benar-benar dekat tidak sibuk memikirkan statusnya. Ia tidak sibuk membayangkan dirinya istimewa. Ia justru sibuk memastikan bahwa langkahnya tidak menyimpang. Orang yang rendah hati tidak merasa telah sampai. Ia selalu merasa sedang dalam perjalanan. Ia tidak merasa telah menang dalam pertarungan melawan ego. Ia sadar bahwa setiap hari adalah ujian baru. Bahwa kesombongan bisa masuk lewat pintu yang paling halus, bahkan lewat amal yang paling suci. Tahajud yang dijaga dengan rendah hati akan melahirkan pribadi yang lembut. Lembut dalam berbicara, lembut dalam menasihati, lembut dalam menyikapi kesalahan orang lain. Ia tidak merasa punya hak untuk merendahkan, karena ia tahu betapa seringnya ia sendiri memohon ampunan. Dan di titik ini, jiwa mulai matang. Ia tidak lagi beribadah untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia tidak lagi sibuk membandingkan. Ia hanya ingin menjaga hubungan yang sudah terjalin. Bukankah pada akhirnya, semakin dekat seseorang dengan cahaya, semakin ia sadar bahwa dirinya hanyalah bayangan kecil di hadapannya. 6. Ada satu tanda lain yang perlahan terlihat pada jiwa yang tumbuh dalam tahajud, doanya tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri. Pada awal perjalanan,
Wajar jika seseorang banyak meminta untuk kebutuhan pribadinya. Meminta kemudahan, rezeki, kesehatan, jalan keluar dari masalah. Itu manusiawi. Itu bagian dari ketergantungan yang indah kepada Tuhan. Namun seiring waktu, ada pergeseran yang halus. Hati mulai meluas. Doa mulai melibatkan orang lain. Nama-nama mulai disebut satu persatu dalam sujud yang panjang. Orang tua yang mungkin sudah renta. Saudara yang sedang diuji. Sahabat yang sedang berjuang. Bahkan orang yang pernah menyakiti. Disinilah jiwa benar-benar berubah. Mendoakan orang lain dalam sunyi adalah bentuk kematangan spiritual. Ia menunjukkan bahwa hati tidak lagi sempit. Ia tidak lagi hanya berputar pada kebutuhan diri. Ia mulai peduli pada beban orang lain, meski mungkin tidak pernah diucapkan secara langsung. Tahajud menjadi ruang empati, ruang di mana seseorang membawa kesedihan orang lain ke hadapan Tuhan. Ia mungkin tidak mampu membantu secara materi. Ia mungkin tidak punya solusi konkret, tetapi ia punya doa, dan doa, dalam keyakinannya, bukan hal kecil. Ada keindahan yang sulit dijelaskan ketika seseorang menyebut nama orang lain dalam doanya. Ia merasa terhubung, ia merasa tidak sendiri dalam perjalanan hidup. Ia merasa menjadi bagian dari jaringan kasih yang tidak terlihat. Dan yang lebih dalam lagi, mendoakan orang yang menyakiti adalah tanda jiwa yang mulai sembuh. Bukan berarti luka tidak terasa. Bukan berarti memaafkan selalu mudah. Tetapi dalam tahajud, seseorang belajar menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Ia tidak lagi ingin membalas. Ia ingin dilembutkan hatinya. Di titik ini, tahajud bukan hanya membentuk hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga memperbaiki hubungan horizontal dengan manusia. Ia menumbuhkan rasa kasih, mengurangi dendam, melapangkan dada. Ada ketegasan sikap yang lahir di sini, bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Bahwa kedekatan kepada Allah seharusnya membuat kita lebih peduli, bukan lebih eksklusif. Bahwa semakin sering kita sujud, semakin luas seharusnya hati kita. Jiwa yang disebut namanya di langit mungkin adalah jiwa yang membawa banyak nama lain dalam doanya. Jiwa yang tidak hanya meminta cahaya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Bukankah indah jika setiap malam ada hamba-hamba yang diam-diam saling mendoakan, tanpa saling tahu? 7. Dan akhirnya, kita sampai pada puncak yang paling sunyi, kesabaran dalam ujian. Tidak semua orang yang bangun malam hidupnya mudah. Bahkan seringkali justru sebaliknya. Ujian datang silih berganti, tekanan terasa berat, harapan kadang tertunda. Disinilah tahajud menemukan maknanya yang paling dalam. Bangun malam bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang menguatkan diri untuk menerima. Tentang menyelaraskan hati dengan takdir yang mungkin tidak selalu sesuai keinginan. Tentang belajar berkata, aku percaya, meski keadaan belum berubah. Kesabaran bukan berarti pasif. Ia bukan menyerah. Ia adalah keteguhan hati untuk tetap berjalan meski jalannya menanjak. Dan tahajud menjadi tempat mengisi ulang kekuatan itu. Ada malam-malam ketika seseorang berdiri dengan dada yang sesak. Masalah belum selesai. Doa belum terlihat hasilnya. Jawaban belum tampak. Namun ia tetap datang, tetap bersujud, tetap berbicara dalam sunyi. Itulah sabar yang aktif. Ia tidak berhenti berharap, ia tidak berhenti berusaha, tetapi ia juga tidak memberontak kepada takdir. Ia menerima bahwa hidup memiliki ritme yang tidak selalu bisa dipahami. Dalam sujud yang panjang, seseorang mungkin menangis. Bukan karena lemah, tetapi karena jujur. Ia mengakui beratnya beban. Ia mengakui takutnya hati. Namun di akhir doanya, ia berkata dengan pelan, aku serahkan padamu. Penyerahan ini bukan tanda kekalahan. Ia adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Bahwa Tuhan lebih tahu. Bahwa Tuhan tidak pernah keliru dalam mengatur. Dan ketika kesabaran ini tumbuh, jiwa menjadi lebih kokoh. Tidak mudah goyah oleh komentar orang.
Tidak mudah hancur oleh kegagalan. Tidak mudah sombong oleh keberhasilan. Ia stabil, karena sandarannya bukan pada keadaan, melainkan pada Tuhan. Jiwa yang disebut namanya di langit mungkin adalah jiwa yang tetap setia meski diuji. Jiwa yang tidak hanya mendekat saat senang, tetapi juga saat terluka. Jiwa yang menjadikan tahajud bukan pelarian, tetapi penguatan. Di titik ini, semua yang telah dibahas sebelumnya menyatu. Keikhlasan menjaga niat tetap bersih. Cinta membuat langkah tetap hangat. Taubat membersihkan noda yang mengganggu. Konsistensi meneguhkan kebiasaan. Kerendahan hati melindungi dari kesombongan. Doa untuk orang lain meluaskan hati. Dan kesabaran dalam ujian mematangkan jiwa. Semua itu bukan proses instan. Ia perjalanan panjang. Ia jatuh bangun. Ia kadang terang, kadang redup. Namun selama seseorang terus kembali ke malamnya, terus menjaga pertemuannya dalam sunyi, ada pertumbuhan yang tidak terlihat oleh manusia. Dan mungkin, di sanalah letak kemuliaannya. Bahwa di tengah dunia yang bising, ada jiwa-jiwa yang memilih hening. Di tengah kehidupan yang penuh tuntutan, ada hati yang memilih sujud. Di tengah ujian yang tak kunjung reda, ada hamba yang tetap berkata, "Aku percaya." Pada akhirnya, menjadi jiwa yang disebut namanya di langit bukan tentang status. Bukan tentang gelar, bukan tentang klaim. Ia tentang hubungan yang dijaga dengan sepenuh hati. Dan ketika seseorang sampai pada kesadaran itu, ia tidak lagi bertanya, "Apakah aku terpilih?" Ia hanya bertanya, "Apakah malam ini aku sudah datang?" Karena mungkin, yang paling penting bukan apakah nama kita disebut di langit, tetapi apakah hati kita masih rindu untuk berdiri dalam sunyi, di hadapannya. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang yang istimewa di mata manusia, melainkan tentang berani menjadi hamba yang jujur di hadapan Tuhannya. Seluruh perenungan tentang jiwa yang bangun di malam hari, tentang nama yang disebut di langit, tentang tahajud dalam sunyi, perlahan membawa kita pada satu kesadaran besar, kedekatan kepada Allah bukanlah peristiwa dramatis, melainkan perjalanan batin yang sunyi, panjang, dan sangat personal. Kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pernah singgah di hati, apa yang membuat seseorang rela meninggalkan kenyamanan tidur demi berdiri dalam gelap? Mengapa ada jiwa yang merasa terpanggil saat dunia terlelap? Dan sepanjang perenungan ini, kita menyadari bahwa jawabannya tidak pernah tunggal. Ia bukan hanya tentang kewajiban, bukan sekadar tentang pahala, bukan pula sekadar tentang rasa takut atau harap. Ia adalah pertemuan antara niat yang dimurnikan, cinta yang ditumbuhkan, kesalahan yang diakui, komitmen yang dijaga, hati yang direndahkan, empati yang diperluas, dan kesabaran yang ditempa oleh ujian. Jika kita melihatnya secara utuh, seluruh pembahasan ini sesungguhnya adalah tentang pembentukan jiwa. Keikhlasan mengajarkan kita untuk melepaskan ketergantungan pada pandangan manusia. Di dunia yang serba terlihat, serba dinilai, serba dibandingkan, ada kelegaan besar ketika kita menyadari bahwa tidak semua kebaikan harus diumumkan. Ada amal yang justru lebih bercahaya ketika tersembunyi. Ada doa yang lebih dalam ketika tidak diketahui siapapun. Dan disitulah hati dilatih untuk berdiri bukan demi citra, tetapi demi cinta. Lalu cinta itu sendiri, cinta kepada Allah, perlahan menjadi pusat yang menggerakkan segalanya. Tanpa cinta, ibadah akan terasa berat dan kering. Namun dengan cinta, bahkan lelah pun terasa bermakna. Cinta membuat seseorang bangun bukan karena dipaksa, tetapi karena rindu. Dan rindu adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh hati yang telah merasakan kehadirannya dalam hidup. Namun perjalanan ini tidak berhenti pada rasa manis. Ia menembus ruang-ruang gelap dalam diri, ruang yang berisi kesalahan, penyesalan, dan luka. Taubat menjadi denyut yang menjaga hati tetap hidup. Kesadaran bahwa kita tidak sempurna justru menjadi alasan untuk terus kembali. Dan setiap kali kita kembali,
kita belajar bahwa rahmat Tuhan lebih luas daripada dosa kita. Betapa melegakan mengetahui bahwa pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup. Di tengah semua itu, konsistensi menjadi jembatan yang menghubungkan niat dengan realitas. Tidak cukup hanya tersentuh sesaat. Tidak cukup hanya tergerak oleh suasana. Yang membentuk jiwa adalah langkah kecil yang diulang, malam demi malam, meski tidak selalu mudah. Konsistensi adalah bentuk cinta yang paling nyata, karena ia bertahan ketika emosi tidak selalu kuat. Dan ketika seseorang terus menjaga pertemuannya dalam sunyi, sesuatu dalam dirinya berubah secara halus namun pasti. Ia menjadi lebih rendah hati. Ia tidak lagi merasa lebih baik hanya karena ia bangun malam. Justru ia semakin sadar betapa banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki. Sujud yang diulang-ulang setiap malam perlahan mengikis ego, membuat hati lebih lembut, lebih peka, lebih penuh kasih. Kedekatan kepada Allah yang sejati tidak melahirkan kesombongan spiritual. Ia melahirkan kelembutan. Ia membuat seseorang lebih mudah memaafkan, lebih ringan mendoakan, lebih sabar menghadapi perbedaan. Karena ia tahu bahwa dirinya sendiri masih dalam proses. Ia tahu bahwa tanpa rahmat Tuhan, ia pun bisa tergelincir. Lalu doa yang semula berpusat pada diri sendiri mulai meluas. Nama-nama orang lain masuk ke dalam sujud. Orang tua, keluarga, sahabat, bahkan mereka yang pernah menyakiti. Di titik ini, tahajud tidak lagi hanya membangun hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga memperbaiki hubungan horizontal dengan manusia. Hati yang sering berbicara dengan Allah akan sulit untuk terus menyimpan dendam. Ia belajar menyerahkan keadilan kepada Yang Maha Adil. Dan pada akhirnya, ujianlah yang mematangkan segalanya. Tidak ada jiwa yang benar-benar tumbuh tanpa ditempa oleh kesulitan. Justru dalam tekanan itulah kualitas iman terlihat. Bangun malam di saat hidup baik-baik saja mungkin terasa indah. Tetapi bangun malam di saat hati sedang retak, di saat doa belum juga terjawab, di saat harapan terasa jauh, itulah puncak dari ketulusan. Kesabaran yang lahir dari tahajud bukan kesabaran yang pasif. Ia bukan sikap menyerah tanpa usaha. Ia adalah keteguhan untuk terus berjalan sambil tetap percaya. Percaya bahwa apapun yang terjadi berada dalam pengetahuan dan hikmah Tuhan. Percaya bahwa tidak ada air mata yang sia-sia. Percaya bahwa setiap sujud menyimpan makna yang mungkin belum kita pahami sekarang. Jika kita menyatukan semua ini, kita akan melihat bahwa jiwa terpilih bukanlah gelar yang diberikan kepada segelintir orang yang sempurna. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang diulang setiap hari. Pilihan untuk memurnikan niat, pilihan untuk mencintai, pilihan untuk mengakui salah, pilihan untuk terus mencoba, pilihan untuk merendah, pilihan untuk mendoakan, pilihan untuk sabar. Tidak ada satu pun di antara kita yang langsung menjadi jiwa seperti itu dalam semalam. Ia terbentuk dari proses yang panjang, dari jatuh bangun, dari malam yang terlewat dan malam yang ditebus, dari air mata yang disembunyikan dan doa yang diulang. Mungkin yang paling mengharukan dari semua ini adalah kesadaran bahwa pintu itu selalu terbuka. Tidak ada syarat menjadi sempurna terlebih dahulu. Tidak ada keharusan untuk menunggu sampai hidup terasa rapi. Justru seringkali, pintu itu paling mudah diketuk saat kita merasa paling berantakan. Tahajud bukan milik orang-orang yang sudah suci. Ia milik siapa saja yang ingin kembali. Dan mungkin, disitulah makna terbesar dari seluruh perenungan ini, menjadi jiwa yang disebut namanya di langit bukanlah tentang mencapai suatu status, tetapi tentang menjaga hubungan. Hubungan yang jujur, hubungan yang terus diperbarui, hubungan yang tidak bergantung pada suasana hati atau keadaan hidup. Ketika seseorang memahami ini, ia tidak lagi terobsesi untuk merasa terpilih. Ia hanya ingin tetap datang. Ia tidak lagi sibuk membayangkan bagaimana namanya disebut di langit. Ia lebih sibuk memastikan bahwa hatinya tidak jauh dari Tuhannya.
Ada ketenangan yang lahir dari kesadaran itu. Ketenangan yang tidak berisik. Ketenangan yang tidak perlu diumumkan. Ia hadir seperti cahaya kecil yang stabil, tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi langkah. Mungkin kita masih jauh dari sempurna. Mungkin kita masih sering tertidur ketika alarm berbunyi. Mungkin kita masih lebih sering terlelap daripada terjaga. Tetapi selama hati masih rindu, selama ada keinginan untuk memperbaiki, selama kita masih ingin kembali, perjalanan itu belum selesai. Dan bukankah yang paling penting bukan seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa tulus kita bangkit? Jika malam ini kita belum mampu berdiri lama, mungkin kita bisa mulai dengan doa singkat. Jika belum mampu membaca panjang, mungkin kita bisa mulai dengan sujud yang jujur. Tidak perlu menunggu menjadi luar biasa. Cukup menjadi hamba yang ingin dekat. Karena pada akhirnya, seluruh perjalanan ini bermuara pada satu hal, kesadaran bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri dalam gelap. Ada yang melihat, ada yang mendengar, ada yang memahami bahkan sebelum kita sempat mengucapkan kata. Dan mungkin, di antara jutaan hamba yang tersebar di bumi, ada satu nama yang disebut dengan penuh kasih di langit, nama seorang yang tidak merasa istimewa, tetapi terus berusaha menjaga pertemuannya dalam sunyi. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita tidak lelah untuk kembali. Jika perenungan ini menyentuh hatimu, biarlah ia menjadi pengingat lembut bahwa selalu ada kesempatan untuk memulai malam dengan lebih sadar. Semoga setiap langkah kecilmu menuju kebaikan diberi kekuatan, dan setiap sujudmu diisi dengan ketenangan. Terima kasih telah menemani perjalanan pemikiran ini sampai akhir. Semoga hati kita selalu dijaga dalam cahaya, dan semoga setiap malam menjadi jembatan yang mendekatkan kita padanya. Di antara sunyi yang paling dalam, ada nama yang dipanggil lembut di langit, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia memilih bangun ketika dunia memilih terlelap. Malam selalu memiliki cara yang berbeda untuk berbicara kepada hati. Ia tidak gaduh seperti siang. Ia tidak menuntut seperti keramaian. Ia datang perlahan, menyelimuti bumi dengan gelap yang justru terasa jujur. Dalam gelap itulah, segala topeng seperti luruh dengan sendirinya. Tidak ada sorot mata manusia. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pengakuan, hanya ada diri, napas yang terdengar jelas, dan jarak antara hati dan Tuhan yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Entah mengapa, setiap kali memikirkan tentang jiwa yang bangun di sepertiga malam, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Bukan karena ia terlihat luar biasa di mata manusia, justru karena ia tampak biasa saja. Ia mungkin orang yang sama yang kita temui di siang hari, yang tersenyum, yang bekerja, yang kadang lelah, yang mungkin juga pernah salah. Namun ketika malam turun dan semua lampu rumah mulai padam, ada sebagian kecil jiwa yang tidak benar-benar terlelap. Ada yang terbangun, bukan karena gelisah dunia, tetapi karena panggilan yang tak terdengar oleh telinga, hanya terasa oleh hati. Aku sering bertanya dalam diam, apa sebenarnya yang membuat seseorang rela meninggalkan hangatnya selimut, mengusap mata yang berat, lalu berdiri dalam hening. Apakah itu rasa takut? Apakah itu harapan? Ataukah sesuatu yang lebih dalam, yang bahkan tidak bisa diberi nama? Mungkin ia pun tidak selalu tahu. Mungkin ia hanya merasakan dorongan halus, seperti rindu yang tak bisa ditunda. Kadang, kita membayangkan jiwa terpilih sebagai sosok yang tanpa celah, yang hidupnya penuh cahaya tanpa noda. Tetapi semakin lama merenung, semakin terasa bahwa mungkin justru yang bangun di malam hari adalah mereka yang sadar betul betapa rapuhnya diri mereka. Mereka yang tahu bahwa di siang hari, mereka bisa tersenyum, bisa terlihat kuat, bisa tampak tegar, tetapi di malam hari, ada retakan-retakan kecil yang tak bisa disembunyikan. Malam adalah cermin. Ia tidak berbohong. Ia memperlihatkan siapa kita saat tidak ada yang melihat.
Dan disitulah letak kejujurannya. Ketika seseorang memilih untuk berdiri dalam sunyi, ia sedang berdiri di hadapan dirinya sendiri. Tanpa pujian, tanpa pengakuan, tanpa saksi selain langit yang terbentang dan Tuhan yang Maha Mengetahui. Ada sesuatu yang begitu lembut dalam bayangan seorang hamba yang bersujud di tengah keheningan. Lampu mungkin redup, angin malam mungkin menyentuh jendela. Detak jam terdengar jelas, seperti mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Namun di antara semua itu, ada dialog yang tak terdengar oleh siapapun selain Yang Maha Mendengar. Bukankah indah membayangkan bahwa di saat itu, nama seseorang disebut di langit? Bukan sebagai pengumuman kebesaran, tetapi sebagai tanda kedekatan. Seolah-olah ada pengakuan sunyi, ia datang lagi. Ia memilih untuk kembali. Aku sering berpikir, apakah kita benar-benar menyadari betapa istimewanya momen itu? Di saat dunia tidak memikirkan kita, tidak menilai kita, tidak menuntut apapun dari kita, justru ada perhatian yang lebih agung yang tertuju pada kita. Perhatian yang tidak membutuhkan penampilan, tidak membutuhkan kata-kata indah, tidak membutuhkan pencitraan. Namun, di sisi lain, ada kegelisahan yang juga muncul. Bagaimana jika kita belum sampai pada tahap itu? Bagaimana jika kita masih terlalu mencintai tidur, terlalu nyaman dengan kelelahan, terlalu mudah menunda? Bukankah itu manusiawi? Bukankah kita semua pernah berada di titik di mana niat terasa hangat di hati, tetapi tubuh tetap diam di tempatnya? Disinilah pergulatan batin itu terasa nyata. Ada bagian dalam diri yang ingin dekat, ingin dikenal di langit, ingin menjadi jiwa yang disebut namanya dengan penuh rahmat. Tetapi ada pula bagian lain yang lemah, yang berat, yang mudah tergoda oleh kenyamanan sesaat. Dua sisi ini seperti berdialog tanpa henti. Dan seringkali, kita berada di tengah-tengahnya, tidak sepenuhnya jauh, tetapi juga belum benar-benar sampai. Mungkin itulah mengapa konsep jiwa terpilih terasa begitu menyentuh. Ia bukan tentang eksklusivitas yang memisahkan, tetapi tentang pilihan yang diambil berulang kali. Tentang keputusan kecil yang dilakukan saat tidak ada yang menyuruh. Tentang langkah yang diambil meski pelan, meski terseok, meski kadang terlatih. Dalam sunyi malam, seseorang mungkin berdiri dengan air mata yang tidak sempat ia jatuhkan di siang hari. Air mata yang tidak ia tunjukkan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada dunia. Di hadapan manusia, ia mungkin tampak baik-baik saja. Tetapi di hadapan Tuhan, ia mengaku, "Aku lelah. Aku takut. Aku ragu. Aku butuh Engkau." Betapa jujurnya momen itu. Tidak ada yang lebih menguatkan daripada tahu bahwa dalam kerapuhan, kita tetap diterima. Bahwa dalam kekurangan, kita tetap dipanggil. Bahwa dalam kesalahan, kita masih diberi kesempatan untuk kembali. Dan mungkin, justru karena kesadaran akan kerapuhan itulah seseorang bangun di malam hari. Bukan karena ia merasa suci, tetapi karena ia merasa membutuhkan. Ada pula pertanyaan lain yang sering terlintas, apakah benar Allah menyebut nama hambanya di langit? Jika iya, betapa lembutnya perhatian itu. Di antara miliaran manusia, di antara luasnya semesta, ada satu nama yang disebut. Satu hamba yang diperhatikan, satu hati yang dihargai perjuangannya. Membayangkan hal itu saja sudah cukup membuat dada terasa hangat. Bukan hangat karena kebanggaan, tetapi karena rasa dicintai. Karena ada pengakuan yang tidak kita dengar, tetapi kita percayai. Malam, dalam segala keheningannya, seakan menjadi saksi perjalanan batin manusia. Ia menyaksikan keraguan, ia menyaksikan harapan, ia menyaksikan tekad yang lahir pelan-pelan. Dan di antara semua itu, ada keputusan kecil yang mungkin mengubah arah hidup seseorang, keputusan untuk bangun, untuk berdiri, untuk bersujud. Seringkali, kita mengira perubahan besar datang dari momen yang spektakuler. Dari peristiwa yang dramatis. Dari pencapaian yang terlihat.
Padahal, mungkin perubahan yang paling dalam justru lahir dari momen yang tak terlihat oleh siapapun. Dari sujud yang dilakukan saat orang lain tertidur. Dari doa yang diucapkan dengan suara pelan agar tidak membangunkan siapapun. Disitulah rahasianya. Ada kekuatan dalam kesunyian. Ada kemuliaan dalam kerahasiaan. Ada kedekatan dalam ketiadaan saksi. Aku membayangkan seseorang yang malam itu bangun dengan mata yang masih berat. Ia mungkin sempat ragu, mungkin ia menunda beberapa menit, mungkin ia hampir menyerah dan kembali terlelap. Tetapi ada dorongan halus yang membuatnya akhirnya duduk, mengambil wudhu, lalu berdiri menghadap kiblat. Gerakannya mungkin sederhana, bacaannya mungkin tidak panjang, tetapi hatinya hadir. Bukankah yang paling penting memang kehadiran hati? Dalam hidup yang serba cepat, kita sering kehilangan momen untuk benar-benar hadir. Kita berdoa, tetapi pikiran melayang. Kita berbicara, tetapi hati tidak sepenuhnya terlibat. Namun di malam hari, ketika tidak ada gangguan, kehadiran itu terasa lebih utuh. Lebih jernih, lebih dalam, dan mungkin, disitulah letak panggilan itu. Panggilan untuk menjadi jiwa yang tidak sekadar menjalani, tetapi menyadari. Tidak sekadar bergerak, tetapi menghayati. Tidak sekadar meminta, tetapi menyerahkan. Ada ketenangan yang berbeda setelah seseorang selesai bertahajud. Seperti ada beban yang berkurang, meski masalah belum sepenuhnya hilang. Seperti ada cahaya kecil yang menyala, meski jalan masih panjang. Ia mungkin kembali tidur, atau mungkin memulai aktivitas subuhnya, namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi terasa. Mungkin inilah yang dimaksud dengan jiwa yang disebut namanya di langit. Bukan karena ia paling banyak amalnya. Bukan karena ia paling sempurna ibadahnya. Tetapi karena ia memilih untuk hadir dalam momen yang paling sunyi. Karena ia datang tanpa dipanggil oleh manusia. Karena ia mengetuk pintu langit saat dunia tidak menuntut apapun darinya. Di tengah segala kegaduhan zaman, di tengah tuntutan untuk terlihat, untuk diakui, untuk dipuji, ada keindahan dalam menjadi hamba yang diam-diam dicintai. Dicintai tanpa perlu diketahui siapapun. Dikenal tanpa perlu disebut di bumi. Renungan ini bukan untuk membuat kita merasa kecil atau jauh. Justru sebaliknya. Ia mengajak kita melihat bahwa pintu itu selalu terbuka. Bahwa siapapun, dengan segala kekurangannya, bisa melangkah mendekat. Bahwa yang dibutuhkan mungkin bukan kesempurnaan, melainkan kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa kita lemah. Kejujuran untuk mengakui bahwa kita butuh. Kejujuran untuk mengakui bahwa tanpa pertolongannya, kita mudah tersesat. Dan mungkin, dari kejujuran itulah lahir kekuatan untuk bangun di malam hari. Maka sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa saja yang menjaga dan menumbuhkan jiwa seperti itu, izinkan hati ini sejenak berdiam dalam kesadaran bahwa setiap kita memiliki peluang yang sama untuk dikenal di langit. Marilah kita perlahan melangkah, membuka satu demi satu pintu pemahaman tentang rahasia jiwa yang dipanggil dalam sunyi, dan menyelami 7 kunci yang akan menuntun kita ke sana. 1. Ada sesuatu yang begitu halus dalam keikhlasan, sampai-sampai ia sering tidak terasa oleh pemiliknya sendiri. Ketika kita berbicara tentang jiwa yang bangun di malam hari, yang berdiri dalam tahajud tanpa saksi, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang inti dari segala amal, niat yang murni. Tetapi keikhlasan bukanlah kata yang mudah diwujudkan. Ia bukan sekadar pernyataan di bibir, bukan sekadar kesadaran sesaat bahwa ini karena Allah. Ia adalah pergulatan panjang antara keinginan untuk dilihat dan keberanian untuk tersembunyi. Manusia, pada dasarnya, memiliki kebutuhan untuk diakui. Kita ingin dihargai. Kita ingin dilihat baik. Kita ingin dipahami sebagai pribadi yang beriman, yang taat, yang berusaha. Itu naluri yang manusiawi. Namun disitulah letak ujian yang paling lembut.
Ketika seseorang bangun untuk tahajud, tidak ada kamera,